Jumat malam 23 Oktober 2020, aksi kejar-kejaran antara tim reserse Polda Riau dengan kurir narkoba yang sedang mengirimkan paket narkoba jenis sabu seberat 16 kg terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Mobil Opel Blazer warna hitam yang dipakai kurir narkoba jaringan internasional terus melaju kencang dan tak mengindahkan perintah aparat untuk berhenti. Aksi dramatis kejar-kejaran itu baru usai ketika tim Ditreserse Narkoba Polda Riau melumpuhkan pengemudi kurir narkoba inisial IZ, oknum polisi berpangkat kompol, dan rekannya HW dengan timah panas. Aksi penyergapan itu pun menjadi tontonan warga yang melintas, bahkan tak sedikit yang mendokumentasikannya ke dalam ponsel pribadi. Terungkapnya kasus perwira menengah Polri inisial IZ yang menjadi kurir narkoba jaringan internasional tentu saja membuat gerah institusi Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menegaskan, pimpinan Polri tidak akan mentolerir anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba, baik itu menyalahgunakan hingga ikut andil dalam peredarannya. Mabes Polri juga menegaskan siapapun anggota yang terlibat dalam peredaran narkoba maka pantas dijatuhi hukuman pidana mati. Ini bukan kali pertama aparat menjadi kurir atau menjadi backing bandar kecil peredaran narkoba. Polri mengungkapkan sebanyak 113 oknum polisi yang melakukan pelanggaran berat telah dipecat selama Januari hingga Oktober 2020. Mayoritas mereka terjerat kasus narkoba. Tim Liputan Berita 1. Perwira Polri menjadi kurir narkoba, itulah topik dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami Pak Benny. Ini kalau mendengar berita yang terjadi kemarin, ada seorang perwira Polri. Ini konon dikabarkan bukan menjadi kurir tapi menjadi pengawal, ya itu kurang lebih lah Pak ya. Menjadi pengawal kurir narkoba, ini apa yang ada di pikiran Anda pertama kali mendengar itu, Pak? Tidak kaget, karena ketika saya menjabat sebagai Deputi Pemberantasan, kami menangkap beberapa oknum, tidak hanya dari Polri, tapi juga dari satuan lain, yang bertindak sebagai kurir. Bahkan ada yang pangkatnya AKBP di Kalimantan Barat yang mengawal barang itu justru sampai dengan ke luar negeri. Nah, masalah ini menjadi serius karena ketika oknum itu ikut bermain, dia tahu bagaimana cara kerja aparat, dia tahu bagaimana cara menghindar. Ini tentunya menjadi PR yang sangat serius dan saya mengapresiasi langkah dari Bapak Kapolda Riau. Kalau beliau mengeluarkan statement bahwa oknum ini sebagai pengkhianat bangsa, itu tepat. Karena aparat yang harusnya menegakkan hukum, melindungi rakyat, tapi justru mengkhianati amanah yang diberikan negara kepada dia. Kemudian juga saya mendapat informasi dari Pak Kapolda bahwa beliau pun sedang melakukan upaya maksimal untuk pemberantasan narkoba. Sebagai contoh, peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Ini pernah kami tangani pada tahun 2013. Di situ melibatkan oknum juga dari angkatan lain. 2 orang kami tangkap karena dia tidak hanya sebagai security tempat hiburan tapi juga pemasoknya. Nah, ini memang daerah Riau menurut pemetaan kami dulu menjadi daerah yang cukup rawan karena narkoba masuk dari luar, khususnya dari Malaysia, kemudian diedarkan di daerah sana, tetapi juga menjadi transit untuk menuju ke Jakarta. Pak Benny, Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu tidak mengagetkan Anda. Karena memang ada beberapa pengalaman atau sejarah yang mencatat bahwa
banyak oknum di penegak hukum dan juga dari satuan lain yang juga terlibat sebagai kurir atau pengawal kurir-kurir narkoba. Ini kalau menurut amatan Anda, kenapa itu terjadi? Yang pertama tentunya kalau tadi saya sampaikan bagi anggota-anggota yang bertugas di tempat hiburan, baik ditugaskan maupun secara informal dia bekerja sama dengan pemilik tempat hiburan untuk membantu mengamankan, itu sangat rawan potensial mereka akan dipengaruhi oleh sindikat. Jadi sekaligus mengamankan, tetapi juga sekaligus kemudian memasok, bahkan ikut memakai. Maka kami sarankan untuk para pimpinan melakukan pengawasan ketat kepada anggota yang suka main tempat hiburan, ataupun yang secara informal dia sambilan menjadi security di tempat hiburan. Ini sangat rawan sekali. Kemudian berikutnya juga tentunya perlu pengawasan kepada anggota-anggota yang potensial bersentuhan dengan masalah narkoba. Artinya tidak hanya yang bertugas di sat narkobanya, tetapi juga mereka-mereka yang punya akses. Karena inilah yang akan direkrut oleh sindikat untuk nanti membantu. Sindikat memerlukan backup, sindikat memerlukan mata-mata, sindikat memerlukan bantuan, pengamanan. Nah inilah yang harus diwaspadai supaya jangan sampai anggota nanti bisa terjadi mereka tanpa sadar, bisa terjadi mereka dikecoh seolah-olah mengambil barang itu bukan narkoba, ternyata narkoba. Atau mereka juga mungkin dimintain tolong untuk mengambil sesuatu paket, tetapi ternyata isinya narkoba. Modus-modus seperti ini sudah banyak kami tangani dulu, sehingga memang sebagai seorang anggota, kalau dia tidak punya niat sebagai kurir atau membantu sindikat, dia harus waspada. Dia harus ekstra hati-hati ketika ada pihak lain meminta tolong. Atau ya pada akhirnya masyarakat mungkin bisa berpikiran agak sedikit liar nih Pak Beni, bahwa mereka misalkan ditugaskan atau secara informal terus kemudian bekerja untuk mengamankan tempat-tempat hiburan malam misalkan atau yang tadi Anda sebutkan, ini adalah memang harapan mereka. Justru karena itulah integritas mereka mudah goyah ketika kemudian bandar narkoba mencoba untuk mendekati, merayu dan segala macam. Begitu nggak kira-kira? Ya, jadi bagi mereka yang direkrut atau ingin cari tambahan katakanlah, itu akan ada terbangun kedekatan secara personal. Ketika ini sudah terbangun, maka kewaspadaan tidak akan sewaspada ketika hubungan itu impersonal. Ini menjadi penting. Dalam banyak kasus yang kami tangani, diawali dengan membangun hubungan personal. Maka ketika dimintain tolong sesuatu, jadi susah untuk mengelak. Ya, justru itu ya permasalahan yang sering terjadi di kasus-kasus pidana termasuk korupsi, narkoba. Pasti memang penjahat pertamanya itu pasti akan mendekati dalam tanda kutip para penegak hukum supaya mendapatkan dalam tanda kutip juga backing misalnya. Begitu kan kira-kira Pak Beni? Betul, betul. Jadi di luar negeri pun sama. Ya. Sindikat akan membangun hubungan, dan ini sebagai catatan begini. Kadang sindikat besar itu bosnya tidak akan tampil, tapi dia nyuruh seseorang yang penampilannya bagus, citranya bagus untuk mendekat ke aparat. Barulah nanti pesan-pesan disampaikan. Sebagai contohnya beginilah, ketika ada seorang kasat narkoba yang gencar melakukan operasi serius dan tidak bisa dipengaruhi, dia bisa sindikat ini membisikkan sesuatu kepada atasan atau kepada pihak yang punya kewenangan memindahkan kasat ini ke tempat lain. Itu saya alami ketika di BNN. Oke. Tiba-tiba ada yang membisikkan sesuatu
ke pihak tertentu untuk saya diganti. Oke. Ketika dia tidak berhasil menundukkan kita, maka segala cara dia tempuh untuk bagaimana supaya operasi mereka tidak terganggu dengan operasi pejabat ini. Artinya ini kita bicara soal narkoba kan Pak Beni ya? Artinya Betul. sebetulnya sindikat narkoba saat ini di Indonesia itu sangat berpengaruh di lingkungan penegak hukum. Boleh saya katakan gitu? Narkoba adalah kejahatan yang paling banyak menghasilkan uang. Itu keuntungannya sangat besar. Dengan uang yang besar itulah dia akan gunakan segala cara untuk mempengaruhi aparat. Jadi bisa terang-terangan, bisa terselubung. Nah inilah yang harus diwaspadai, bahwa ketika kita melihat satu anggota yang serius memberantas narkoba tidak bisa dibeli, ini harus mendapatkan proteksi dari pimpinan. Artinya ketika masuk informasi yang miring harus segera diklarifikasi. Jangan langsung main gusur. Ini moral anggota bisa turun. Ya. Karena salah satu modus sindikat seperti itu. Ya, itu dia pertanyaan saya Pak Beni. Yang di atas kasat itu kan paling tidak sudah Kapolres ya Pak ya? Ya. Artinya sebetulnya sindikat narkoba juga sudah bisa mempengaruhi orang-orang dengan pangkat yang cukup tinggi sebetulnya di lingkungan penegak hukum saat ini. Memang strategi mereka tentunya seperti itu. Oke. Jadi ada yang, jadi seperti contoh kasus IZ. IZ tidak bertugas di bidang ini. Ya. Tetapi dia bergerak sendiri. Oke. Yang saya maksud tadi, ketika dia bertugas di bidang narkoba, maka perlu atasan itu memprotek kepada anggota yang punya integritas, keberanian, totalitas, komitmen. Nah ini harus diprotek. Karena kalau tidak, cara menggusurnya itu nanti isunya macam-macam. Nah itu dia Pak Beni, pernah ada kejadian misalkan ada kasat narkoba yang tidak bisa dibeli. Dia perang terhadap narkobanya itu luar biasa, maka yang dilakukan sama para penjahat ini adalah mempengaruhi atasannya untuk memindahkan kasat narkoba itu, begitu kan? Itu salah satu modus, tidak hanya atasannya bisa melambung lebih tinggi, tapi sekali lagi pihak yang membisikkan, ini biasanya mereka yang wajahnya baik gitu, bukan si bosnya langsung. Betul. Nah, kan biasanya kayak gitu, bos itu pasti mendelegasikan pada mungkin istilahnya apa, tangan kanannya atau mungkin orang kepercayaannya untuk mempengaruhi, gitu kan Pak Beni ya? Betul, dan ini kami temukan justru di jejak digital. Ketika kami di BNN, itu temu di jejak digitalnya, jadi ini bukan cerita kosong. Bagaimana diskusi mereka untuk itu harus digusur, itu harus dipindah, karena sangat mengganggu operasi kita. Dan ini terjadi juga di luar negeri, bukan hanya di kita. Ya pasti penjahat itu akan mencari cara bagaimana supaya bisnis mereka tetap bisa jalan, kan gitu Pak Beni. Betul, nah, betul. Kalau kemarin itu misalkan sempat dikatakan sama Pak Argo, kalau saya tidak salah, itu ada sepanjang Januari sampai Oktober, itu ada 113 polisi yang dikenakan sanksi karena narkoba. Menurut Anda ini jumlah yang sebetulnya puncak gunung es saja atau bagaimana? Ya boleh dikatakan demikian, karena yang muncul dan tertangkap itu kan mereka yang berhasil dideteksi atau muncul masalah, tertangkap tangan dari hasil pengembangan kasus dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak terdeteksi tentunya masih bebas beroperasi atau bebas membantu sindikat. Ini menjadi catatan penting. Sekali lagi, hanya kejahatan narkoba yang bisa mencetak uang sangat besar, termasuk di seluruh dunia ya. Bisnis ilegal paling besar itu narkoba. Dengan uangnya itulah dia bisa mempengaruhi oknum-oknum untuk bagaimana membantu dia, melindungi dia. Nah ini praktis harus menjadi catatan tersendiri ketika menempatkan anggota di bidang ini,
Makanya saya waktu itu sampaikan di satu forum, pejabat yang akan duduk di BNN itu seleksinya harus setidaknya sama dengan KPK. Harus dengan integritas yang kuat gitu ya Pak ya? Integritasnya harus kuat karena godaannya besar sekali. Nah, ketika integritasnya diragukan, maka dia justru akan membantu sindikat ini dengan menarik keuntungan. Ini nasib anak cucu kita ke depan. Oke. Pak, ini saya berkaca dari kasus misalkan kasusnya Pak Prasetyo Utomo misalkan atau Napoleon Bonaparte yang itu kan pangkatnya lumayan tinggi dan tergoda juga dalam kasus surat jalan. Apakah di kasus narkoba juga ada kemungkinan perwira yang pangkatnya jauh lebih tinggi tapi sampai sekarang juga belum terdeteksi atau bagaimana? Sangat mungkin, dan ini harusnya bisa dideteksi ketika seseorang akan menjabat pada posisi tertentu, maka minta dulu catatan dari PPATK. Oke. Apakah itu bisa melihat nanti dari catatan PPATK itu bisa kelihatan, Pak? Itu bagian dari tidak seluruhnya, tetapi upaya itu bisa dilakukan secara formal. Jadi seperti contoh, ketika saya akan menjabat Deputi Pemberantasan dulu, itu dimintakan dulu catatan transaksi mencurigakan ke PPATK. Ya. Tanyakan dulu ke KPK, adakah catatan-catatan itu. Nah ini baru salah satu. Karena biasanya yang nakal itu ya dia sudah berpikir ke sana untuk menghindari dari deteksi masalah rekening gendutnya. Oke. Nah itu kan sebetulnya paling tidak ada dua instrumen, ada LHKPN dan juga PPATK. Nah kalau dari ini mungkin saya tanya pengalaman Pak Beni, untuk tingkat kepatuhan soal LHKPN itu di Polri itu apakah cukup baik, Pak? Ya sejauh ini sifatnya kan pasif, hanya menerima laporan. Okay. Tetapi menurut saya sudah saatnya juga ketika ditemukan informasi dari publik bahwa ada harta-harta yang tidak dimasukkan, ini perlu ditindaklanjuti. Karena itu untuk mencegah, jangan sampai kemudian modus ini justru berkembang untuk bagaimana menutupi kekayaan yang berhasil didapatkan dari tanda kutip sesuatu yang ilegal. Ya. Ini kan kalau kita bicara soal Polri, sebetulnya rakyat itu sangat mencintai lembaga ini, institusi ini. Cuman karena orang-orang ya barangkali seperti yang terjadi Kompol IZ, terus kemarin soal surat jalan, ini membuat rakyat pada akhirnya tidak percaya sebetulnya apakah Polri ini betul-betul berintegritas dalam upaya penegakan hukum. Begitu nggak kira-kira Pak Beni? Ya, jadi begini, kami di Kompolnas itu bukan di bawah Kapolri, ya, kami di bawah Presiden. Ya. Ketuanya Menko Polhukam, wakilnya Mendagri dan Menkumham. Ya. Kami para komisioner itu melakukan pengawasan eksternal. Jadi kami menampung saran, keluhan masyarakat, informasi-informasi yang masuk ke kami tidak lanjuti. Nah, mohon ketika masyarakat itu cinta Polri, mengharapkan Polri profesional, mengharapkan Polri itu melakukan pelayanan dengan baik. Seandainya ada keluhan, ada informasi penyimpangan, mohon disampaikan ke kami dan kami akan proses untuk tindak lanjutnya. Okay. Ini kami sering menerima laporan dari masyarakat dan kami langsung tindak lanjuti. Termasuk ketika masyarakat tahu ada harta yang disembunyikan, kemudian ada perilaku yang menyimpang, kemudian adanya setoran dari ilegal bisnis, ini tentunya kami akan tindak lanjuti. Kami akan klarifikasi dan kami akan koordinasi dengan bagian terkait. Okay. Ini demi Polri profesional
dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Oke, Pak Beni, Polri, polisi, semua yang ada di lembaga penegak hukum mesti punya integritas yang tinggi dan kuat, begitu kan kira-kira ya Pak Beni? Iya. Nah, salah satu indikator integritas itu konon adalah kesederhanaan. Anda setuju dengan itu? Setuju. Artinya kalau misalkan ada penegak hukum yang dalam kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan kesederhanaan, patut kalau dia dicurigai? Ya, betul. Jadi nanti bisa dilihat apakah memang dia berasal dari keluarga yang mampu. Oke. Apakah istrinya ada bisnis sendiri dan sebagainya. Itu juga harus dipotret secara objektif. Oke. Tetapi setidaknya perlu contoh keteladanan ya dari para pimpinan, bagaimana gaya hidup, lebih-lebih sekarang dengan polisi banyak yang berasal dari generasi milenial, generasi Zoomer, gaya hidup menjadi penting. Nah, ini kita bisa memotret dari sana ketika menunjukkan sesuatu yang berlebihan, sementara tidak ada pendapatan lain kecuali sebagai polisi, artinya istrinya atau keluarganya, ini patut dipertanyakan. Baik. Pak Beni, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.